Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Hi girls or guys. Today we are going to learn about recount text and focus on simple past tense. And our material is about what did you do on your vacation. Jadi hari ini kita akan belajar kembali bagaimana kita membuat dialog ya. Kita membuat dialog tetapi dialognya menggunakan simple past tense and still talking about holiday or vacation. Ya, jadi kita akan belajar lagi menggunakan simple past tense tapi dalam bentuk dialog ya, dan dialognya temanya adalah tentang vacation atau holiday. Ya, vacation and holiday is the same. Jadi mereka sama ya, holiday and vacation itu. Kalau holiday itu adalah untuk British ya. Kalau vacation biasanya dipakai untuk Americans. Begitu ya anak-anak ya. Oke, langsung kita lihat dialog yang pertama. Okay, wow, it's such a nice t-shirt, Mark. Where did you buy it? Nah, gitu ya. Ini kata mbaknya bilang begitu. Nah, bisa kita perhatikan di sini untuk kalimat tanya ya. Untuk kalimat tanya di sini dia menyampaikan where did you buy it? Nah, jadi kita kalau menggunakan kalimat tanya pada simple past tense bisa diawali dengan kata tanya ya. Kata tanya itu apa saja? Seperti 5W1H seperti yang sudah kita ketahui bersama ya. 5W1H is like what, where, when, who, why, and how. Nah, kata tanya ini kita taruh di paling depan. Nah, setelah itu jangan lupa kita taruh kata did di sini. Ya. Nah, setelah itu baru subjek dan kata kerja pertama. Di sini, for example, where did you buy it? Di mana kamu membelinya? Ya, jadi kata where. Nah, kemudian ketika kita where ini kita ganti who misalnya atau when misalnya. When, kapan kamu membelinya? Berarti when did you buy it? Nah, kenapa kamu membelinya? Berarti menjadi why did you buy it? Ya, jangan lupa untuk menaruh kata tanya paling depan, setelah itu diikuti did. Dan setelah did diikuti subjek dan kemudian kata kerja pertama. Begitu ya. Nah, ini adalah contoh dialog antara Mark and his friend. Gitu ya. Baik. Kemudian kita lanjutkan. Thanks, Tracy. And then ini dia. Actually, I bought it when I was in Phu Thao last summer with my parents, my bro, and my cousin. Sebenarnya saya membelinya ketika saya berada di Phu Thao last summer ya, pada musim panas kemarin dengan orang tua, adik dan juga cousin saya. Nah, di sini perhatikan ada kata yang dicetak merah, kata bought. Nah, ini adalah kata kerja kedua dari buy ya, karena ini kalimat positif maka kata kerjanya kita ubah menjadi kata kerja kedua. Begitu ya. Nah, sehingga menjadi I bought it when I was. Nah, perhatikan di sini ada to be was ya. When I was in Phu Thao last summer. Nah, ini semua menggunakan simple past tense. Oke, nah lihat dialog berikutnya. It's a coastal city in the south of Vietnam. Jadi kota yang dikunjungi tadi di Vietnam itu adalah coastal city, yaitu kota yang berada di dekat pantai. Coast itu adalah pantai, ya. Nah, and then really I've heard that it's a beautiful place with picturesque scenes. Benarkah saya dengar bahwa itu adalah tempat yang sangat bagus, sangat indah, beautiful, with picturesque scenes. Picturesque itu artinya adalah very beautiful, ya. Scenes itu adalah dari kata scenery, ya, pemandangannya sangat beautiful, sangat indah, sangat cantik. Oke, picturesque scenes. Baik, next. Kita lihat di sini ada kata can you tell me about your trip? Nah, jadi nanti kalian ketika membuat dialog misalnya, kalian bisa menggunakan pertanyaan-pertanyaan seperti ini
Ya, can you tell me about your trip? Bisakah kamu menceritakan tentang trip kamu? I'm so pleased to listen. Nah, di sini dia, I'm so pleased. Pleased sama artinya dengan happy, ya. I'm so pleased to listen is the same with I'm so happy to listen. Jadi please ini ada D-nya ya anak-anak ya. Jangan please saja. Kalau please saja tanpa D atau without D, itu di artinya bisa silakan atau tolong gitu ya. Tetapi kalau menggunakan D di sini becomes happy. I'm so pleased, I'm so happy is the same. Good. Next, okay, sure. Nah, ini dia. Firstly, you have to know about Vietnam. Ya, pertama kamu harus tahu tentang Vietnam. It's a small country that has a tropical climate. Phu Thao is a small city in the south. Nah, dia cerita nih, seperti apa sih kondisinya Vietnam. Nah, ketika Mark ini telling about Vietnam, mendeskripsikan tentang Vietnam, nah maka kalimatnya tidak lagi menggunakan simple past tense anak-anak, karena ini mendeskripsikan ya dari dulu hingga sekarang kondisi Vietnam itu adalah ya small country, ya has a tropical climate, small city, Phu Thao-nya. Jadi kalau yang sifatnya itu tetap dari dulu hingga sekarang seperti itu ya, maka itu ketika kita mendeskripsikan tidak menggunakan simple past tense tapi menggunakan simple present tense. Nah, di sini bisa kita lihat be-nya itu bukan was tetapi is. It is. Phu Thao is. Nah, gitu ya, menggunakan simple present tense. Baik. Nah, jadi nanti ketika kalian membuat cerita story recount kalian masing-masing, maka kalian harus bisa memilah mana yang menggunakan simple past dan mana yang menggunakan simple present tense. Ya, seperti itu. Okay, next. The thing I like the most in Phu Thao is ya, hal yang paling saya suka di Phu Thao itu adalah the weather. That is so nice, so peaceful. Nah, ini juga simple present tense ya. Jadi, yang paling saya suka di Phu Thao adalah cuacanya yang so nice, so peaceful, ya sangat damai. Maka di sini tidak there was so nice, tetapi there is so nice. Simple present tense. Cuacanya ya memang seperti ini dari dulu hingga sekarang ya, dan bahkan hingga besok mungkin ya. Oke. Next. Nah, perhatikan dengan kalimat ini tentu berbeda. Ini menggunakan simple past tense. I had a chance to walk along the road beside the beach. Saya memiliki kesempatan untuk berjalan-jalan di sepanjang pantai, gitu ya. I could feel the wind, could smell the ocean. Saya bisa merasakan angin dan juga bisa mencium ocean-nya. Mencium laut, maksudnya aroma laut, suasana yang ada di laut gitu. Nah, ini adalah si Mark ini menceritakan tentang pengalamannya yang kemarin-kemarin dia lakukan. Nah, makanya di sini menggunakan simple past tense karena Mark sudah tidak di sana lagi. Ya, Mark sudah balik ke negaranya. Nah, di sini I had a chance. Had ini adalah kata kerja kedua dari has ya. Kemudian I could feel. Nah, perhatikan kata yang dicetak merah. I could. Could itu berasal dari kata can yang artinya dapat atau bisa. Nah, ketika kalian menggunakan model ya, model itu contohnya ada can, ada will, ada must, ada may ya. Nah, semua itu ketika kita menggunakan kata model itu maka pada kalimat simple past tense modelnya itu dilampaukan ya. Kalau kata kerja itu diganti menjadi kata kerja kedua. Nah, ini yang diganti menjadi lampau itu adalah bukan kata kerjanya tetapi modelnya. Kata can-nya ini yang diubah menjadi could. Bukan feel-nya ya. Kalau feel itu adalah kata kerja pertama bukan menjadi felt, tetapi tetap kata kerja pertama yaitu feel. Itu ya anak-anak ya, diingat-ingat apabila kita menggunakan kata can
Maka can atau kata bisa ini yang diubah menjadi could. Nah, kata kerjanya feel-nya ini mengikuti ya. Maksudnya tetap menjadi kata kerja pertama. Paham ya? I could feel. Atau misalnya lagi, saya bisa berenang. Berarti I could swim. Bukan I could swam. Oke. Demikian. Saya bisa minum. Berarti I could drink. Bukan I could drank. Jadi yang diubah menjadi lampau adalah could-nya. Oke. Next. Nah ini it made me feel relaxed. It made me feel relaxed. Membuatku relax. Membuatku merasa relax. Made ini adalah verb to dari kata make. Oke. Berikutnya, it's really far to go from here to Vietnam, right? Wah, jauh ya dari sini ke Vietnam. Nah, maka katanya kalimatnya ini juga menggunakan simple present tense. Nah, jauh sekali sih dari sini ke sana. Nah, ya memang jauh, misalnya dari Indonesia ke Vietnam. Maka di sini bukan past tense tapi simple present tense. So the sentence will be it is really, not it was really. Okay, next. Yeah, that's right. And then, nah perhatikan di sini, Mark mulai cerita lagi. We went by airplane to Ho Chi Minh City. Jadi kita atau kami pergi pakai airplane ke kota Ho Chi Minh. Go di sini kita ubah menjadi went. Ya, kalimat positif. And then, and used a go to go to Phu Thao. And used ini adalah kata kerja kedua dari use. Okay. I felt a little bit tired. Saya ngerasa sedikit capek. I felt. Felt is from feel. Okay, sedikit capek. But I immediately became better. Tetapi saya immediately is segera ya, dengan segera, tapi saya segera became better. Became better, menjadi lebih baik, bukan become tetapi became. Became kata kerja kedua dari become. Oke, jadi di sini ada dua kata kerja ya, felt and become. Alright, next. Can you describe the beach? I wanna imagine it in my mind. Nah, dia bertanyanya kalimat simple present tense lagi. Dia tanya, bisa nggak sih kamu deskripsikan kondisinya pantainya? Aku pengen membayangkannya di pikiran saya. Aku pengen ngebayanginnya kayak apa sih pantainya? Nah, ini simple present tense ya anak-anak ya, bukan simple past tense. Gimana dong, ceritain dong, gambarkan kayak apa. Oke, jadi makanya di sini can, bukan could seperti tadi. Ya. Nah, kemudian Mark ingin menggambarkan nih sekarang. Nah, the beach is very flat, white. There is lots of sand too. Nah, ketika Mark menggambarkan kondisi beach-nya, beach itu ya memang flat, white, dan banyak pasir. Nah, makanya dia menyampaikannya dalam simple present tense. The beach is very flat, bukan the beach was very flat. Kalau was itu maknanya berarti beach-nya dulu itu flat tapi sekarang udah nggak flat. Ya. Nah, makanya karena dari dulu sampai sekarang itu flat, maka dia bilang the beach is very flat. Pakainya is bukan was, ya. And then, nah kalau ini selanjutnya kalimat selanjutnya adalah ini kesan dari Mark sendiri. I was interested in playing with the waves. It was so strong. Saya tertarik bermain dengan ombak. It was so strong. Ombaknya gede banget. Nah, jadi saat itu ya Mark menyampaikan ketika dia di sana, dia tertarik banget dengan bermain dengan ombak laut dan ombaknya sangat kuat. Sekarang ombaknya kuat nggak? Kita nggak tahu. It can be strong or it can be not. Nah, maka dia menggunakan simple past tense. Jadi intinya simple past tense adalah sudah dilakukan kemarin-kemarin. Gitu ya anak-anak ya. Jadi pengalaman, kejadian yang sudah dilakukan kemarin, nah itu yang dijadikan sebagai simple past tense. Next.
It is thought that Vũng Tàu is one of the most beautiful beaches in Vietnam. Nah, ini juga kalimat present tense. Jadi, memang Vũng Tàu itu adalah beaches yang paling bagus sih, yang paling indah di Vietnam. Nah, kenapa ini thought? Thought itu berasal dari think. Nah, ini adalah namanya kalimat pasif ya. Kalimat pasif itu setelah to be diikuti kata kerja ketiga. Jadi ini bukan kata kerja kedua. Thought ini kata kerja ketiga. Nanti kita akan pelajari setelah materi recount text ini selesai ya. Jadi ini adalah pasif ya. It is thought. It is thought itu kalau diartikan dipikirkan. Kata orang-orang itu emang sih kalau Vũng Tàu itu, jadi kalau bahasa Indonesia begitu ya, it is thought, di pikiran banyak orang atau kesan banyak orang gitu ya, bahwa Vũng Tàu itu adalah salah satu pantai yang paling indah di Vietnam. Okay. Next, indeed, it's worth visiting. Ya, indeed, memang. It's worth itu bernilai, berharga ya. Jadi kunjungan kami yang sangat berharga di sana itu. And then, I also saw lots of people go there to sunbathe. I also saw dari kata see, kata kerja kedua, yang artinya saya melihat banyak orang-orang di sana untuk bisa sunbathe, bisa berjemur. Ya. Children with their shovels and buckets to build the sand castles. Anak-anak dengan shovelsnya, shovels itu sekop ya, and then buckets itu kayak wadah ember gitu ya, to build the sand castles ya. Jadi mereka anak-anak bawa sekop, ember untuk membangun, untuk membuat istana pasir, sand castles. Nah, kenapa ini build-nya kok bukan kata kerja kedua? Nah, ini ya. Apabila kalian menggunakan kata to di sini yang artinya untuk, buckets to build ya, untuk membangun, maka setelah kata to diikuti kata kerja pertama. Nah, misalnya lagi, I played sand to build sand castle. Saya bermain pasir untuk membangun sandcastles. Nah, saya pergi ke Vietnam untuk menemui kamu. I went to Vietnam to meet you, bukan to meet you. Nah, ya, jadi setelah to diikuti verb one. Gitu ya. Baik, next. All of them drew up an impressive picture which makes all the visitors feel unforgettable. Drew up. Draw up itu artinya dari kata draw up. Draw, menarik ya. Jadi semuanya yang ada di sana itu menjadi impresif, tertarik ya. Jadi semuanya menarik untuk menjadi kesan yang bagus. Impresif itu kesan. Ya, jadi semuanya di sana adalah mengesankan gitu ya buat si Mark dan keluarganya. Nah, ini adalah kalimat tanya diawali dengan what ya. What did you do on the first day there? Apa yang kamu lakukan pertama kali di sana? Nah, ini perhatikan ya anak-anak. Ada kata tanya, ada juga ada pertanyaan yang disebut yes no question, tapi ada juga pertanyaan yang perlu dijelaskan. Nah, pertanyaan yes no question itu adalah pertanyaan yang jawabannya hanya yes atau no. Contohnya, did you go to Vietnam? Apakah kamu pergi ke Vietnam? Pasti jawabannya yes, I did atau no, I didn't. Nah, ketika pertanyaannya itu yes no questions, maka pertanyaannya diawali dengan did. Oke, did you go to Vietnam? Nah, jadi did di sini artinya apakah? Apakah kamu pergi ke Vietnam? Ya. Nah, tetapi apabila kita bertanya, kepengen orang lain menjawab dengan penjelasan, nah maka jangan diawali dengan did. Nah, diawalilah dengan kata tanya. Misalnya, what did you do? Ini
kasih kata what. What did you do on the first day there? Ini artinya adalah apa yang kamu lakukan pertama kali di Vietnam. Jadi bukan what di sini artinya bukan apakah, tetapi apa. Apa yang kamu lakukan pertama kali di sana? Nah, berarti kan ini tidak mungkin dijawab yes atau no. Pasti penjelasan kan. Oh, yang aku lakukan pertama kali adalah bla 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 bla. Jadi bukan yes no question. Ya, saya ulangi. Apabila pertanyaannya dijawab yes atau no, maka diawali did. Apabila jawabannya butuh penjelasan, maka diawali dengan 5W1H. Sesuaikan. Apa itu berarti what. Mengapa berarti why. Gitu ya. Who berarti siapa. Nah, gitu ya. Oke, baik. Selanjutnya, nah ini apa yang kamu lakukan di sana pertama kali. Nah, setiba sampai di Vietnam, we arrived there at noon. Kami sampai di sana, arrived, kata kerja dari kata arrive. Kami sampai di sana siang hari. So, we took a short nap. We took a short nap. Took itu berasal dari kata take. Take a nap, took a nap. Atau kalau kita tidur bentar berarti took a short nap. Took a short nap itu adalah tidur siang bentar. Ya, in order to fulfill our energy, untuk mengisi energi kami, gitu ya. At 4 o'clock, we decided to go to the beach and swimming. Ya, jam 4 kemudian we decided, kami memutuskan untuk pergi ke pantai dan swimming dan berenang. Okay, I and my brother also brought our own volleyball to play on the coast. Nah, aku dan adikku juga brought is from bring, ya, membawa bola voli untuk bermain di pantai. Nah, perhatikan di sini. Kata play-nya di sini adalah kata kerja pertama kan? Mengapa? Karena ada to. Bukan played ya, tetapi to play. Setelah to diikuti kata kerja pertama. Alright, next. I think my cousin liked Phu Thao. I think my cousin liked Phu Thao the most. Ya, saya pikir, ya, menurutku, cousin saya liked menyukai Phu Thao banget. Ya, liked menjadi liked because she could. Nah, ini ada kata could lagi ya, bukan can tapi could, karena dia bisa apa? Bisa immerse in her passion there when surfing. Immerse itu apa sih? Immerse itu sebenarnya mencelupkan diri atau mencemplungkan diri ya. Artinya dia senang banget bermain-main surfing di sana sesuai dengan passion-nya. Dia senang banget ya. She could immerse in her passion. Ya, dia bisa tenggelam dalam passion-nya, yaitu windsurfing. Alright, next. She spent over an hour just surfing. Dia menghabiskan lebih dari 1 jam buat surfing. And she was really cool with her surfboard. Dia tuh keren banget, really cool. She was really cool. Keren atau cool ini bukan kata kerja, ya, sehingga di sini diberikan kata kerja jadi-jadian, ya, yang berupa be. Be-nya adalah was. Ya, she was really cool with her surfboard. Keren banget ya. Ini mem tutupi karena membuka aurat. Okay. That space was much quietly. Jadi tempatnya itu benar-benar quietly, nyaman, damai, itu tenang gitu ya, quietly. Was quietly. My parents just lay down on the sand to enjoy. Nah, kembali enjoy ini kata kerja pertama, bukan enjoy karena ada to-nya. The stunning blue sky and sunlight. Stunning is very beautiful. Stunning ya. Blue sky and sunlight, bisa menikmati sinar matahari dan langit yang warnanya biru ya, yang sangat indah. Okay. Phu Thao.
Fung Tau Beach is a good choice for people to get together as well. Fung Tau, Pantai Fung Tau itu adalah pilihan yang bagus untuk orang-orang untuk bisa bersama-sama as well. As well itu artinya dan juga, ya, dan juga bisa bersama-sama di sana gitu maksudnya. Oke, nah itu ya anak-anak keterangan untuk simple past tense. Nanti apabila kalian membuat dialog ya dan kalian tuangkan dalam bentuk komik, kira-kira seperti ini gambarannya, gitu ya. Pertanyaan-pertanyaannya si the girl ini tadi kalian bisa ambil ya. Apa yang kamu lakukan di sana pertama kali? What did you do there? Atau how long did you go there? Ya, berapa lama sih kamu pergi ke Vietnam? Nah, kayak gitu ya. Jadi dialognya bisa kalian kreasikan kreatif dan sebagus mungkin. Nah, ini juga Mem sudah berikan contoh lain yang berupa teks bacaan ya, bukan berupa dialog. Boleh kalian juga menggunakan teks bacaan seperti ini. Nah, contohnya adalah Traveling Abroad. Nah, ini adalah title-nya ya. Kita baca ya. My first overseas trip was when I went to Thailand with my father. Pertama kali perjalananku ke overseas. Overseas itu ke luar negeri, ya. When I went to Thailand with my father, yaitu ketika aku pergi ke Thailand bersama ayah saya. Perhatikan di sini ada kata was, ada kata went. Was ini muncul ketika tidak ada kata kerja, ya. Perjalanan pertama saya adalah, nah adalahnya adalah was. When I went, ketika aku pergi ke Thailand bersama ayahku. At that moment, I was still in junior high school level. At that moment, pada saat itu, aku masih di SMP, junior high school level. I was still in junior high school level. And it was a school day off. Dan saat itu adalah pada saat school day off. Pada saat liburan sekolah atau pada saat hari libur. Ya, day off itu hari libur. My father took this trip. Ayahku ke sana ya mengambil trip ini because he needed a data. Karena ayahku membutuhkan needed dari kata need. Oke, semakin banyak lagi ya kosakata verb-nya. Needed a data for his research untuk penelitiannya about the legendary bird Garuda. Ya, jadi ayahnya sedang mencari data ke Thailand karena beliau sedang mengadakan research atau penelitian. Penelitiannya adalah tentang legenda burung Garuda. Nah, legenda burung Garuda dicari sampai Thailand ya anak-anak ya. Which turned out to be a legend too in Thailand. Di mana di Thailand juga ada legenda ya, legenda tentang burung Garuda ini. We spent only one day in Thailand. Kami hanya menghabiskan waktu 1 hari aja di Thailand. Oh, jadi ini jalan-jalannya cuma 1 hari ya anak-anak ya. But I already experienced a lot of new things. Tapi aku sudah punya pengalaman yang banyak ya tentang banyak hal meskipun hanya 1 hari. Oke. Next, we go to paragraph 2. Oh ya, paragraf pertama itu adalah, masih ingat strukturnya? Kalau kalian membuat bacaan seperti ini, berarti kalian harus sesuai dengan structures of recount. Paragraf pertama isinya masih ingat? Iya, orientation. Orientation itu berarti kalian sampaikan who, siapa yang ada dalam cerita, when, kapan cerita itu terjadi, where, di mana cerita itu terjadi. Nah, di sini di paragraf pertama sudah kita ketahui tokohnya adalah I dan juga dibantu father gitu ya. Dan juga when, kapan, yaitu ketika school day off, ketika sekolah libur, dan kemudian well, di mana, yaitu di Thailand. Nah, sudah lengkap ya. Jadi kalau kalian nanti bacaan seperti ini, paragraf pertama harus orientation terlebih dahulu. Baik, nah kemudian we go to paragraph 2.
When we first landed at the Suvarnabhumi Airport in Bangkok, ketika pertama kali aku landed, ya kami landed di airport Bangkok namanya Suvarnabhumi Airport in Bangkok, ya bacanya Bangkok ya anak-anak ya. We got a taxi and asked the driver to take us to the nearest hotel. Kami got a taxi, maksudnya kami naik taksi. We got a taxi and asked the driver dan meminta drivernya to take us. Nah, ini take-nya bukan took ya, tapi take kata kerja pertama. Mengapa? Karena diawali dengan kata to. Ya, betul sekali. To take us to the nearest hotel. Kami meminta kepada drivernya untuk membawa kami ke hotel yang terdekat. He drove us. Nah, ini kita kenal ada kata drove. Drove berasal dari kata drive. Ya, dia menyetiri kami. Menyetiri ya. To Windsor Suites Hotel. Nah, ini nama hotelnya adalah Windsor Suites Hotel. Located yang berlokasi on Sukhumvit Road. Ya, yang ada di jalan Sukhumvit namanya. We went straight to the receptionist. Nah, kemudian went straight. Kami went straight langsung saja menuju ke receptionist and booked a room. Nah, ini ada kata booked. Booked artinya membooking, memesan ya, memesan. Berasal dari kata book ya, memesan. Ini kata kerja kedua menjadi booked. We booked a room for 2 nights, untuk semalam ya, nanti malam, and tomorrow, dan juga untuk besok. Gitu. Jadi sehari semalam. The receptionist gave us a card. Resepsionisnya memberi, gave dari kata give, memberi kami sebuah kartu that we can use as a key to unlock our room, yang bisa kami gunakan untuk mengunci ruangan kami. We went to our room. Kami pergi ke kamar kami and took a quick shower, dan kemudian took a quick shower dari kata took shower ya, mandi dengan cepat. Took a quick shower. Jadi kata sifatnya taruh di tengah ya anak-anak ya. Dari kata took shower menjadi took a quick shower. Seperti tadi tidur siang, took a nap, tidur siang cepat berarti atau sebentar berarti took a short nap. Nah, jadi kata sifatnya ditaruh di tengah. Oke? Okay? Change our clothes. Perhatikan di sini. Ini ada kata yang salah ya. Change ini harusnya ditambah D. Ya, harusnya kata kerja kedua. Change-nya harusnya menjadi change tambah D. Ini take-nya menjadi took, change-nya menjadi change our clothes, and then went down to the lobby again. Nah, kemudian went down, pergi turun. Dan akhirnya kami turun lagi ke lobby. Gitu ya anak-anak ya. Di sini took, change, went. Jadi menggunakan kata kerja semuanya. Oh iya, perhatikan tadi ada kata can di atas yang harusnya berubah menjadi could ya. The receptionist give us a card then that we could use as a key to unlock our room. Ya, jadi kami diberikan kartu, di mana kartu ini itu kami bisa gunakan sebagai kunci untuk membuka kamar kami. Jadi can-nya kita ubah menjadi could ya. Lebih bagus kita ubah menjadi could. Change-nya kita tambah D sehingga menjadi kata kerja kedua atau lampau. Next, kita ke paragraf 3. Nah, pada paragraf 2 tadi itu disebut event ya, anak-anak ya. Ini sudah mulai event, sudah mulai perjalanan pengalamannya si penulis. Ya, paragraf 2, paragraf 3 juga masih event atau isinya kejadian-kejadian yang dialami oleh penulis. Alright. From the lobby, dari lobby, we went out to the street. Kami keluar menuju ke jalan. My father
ordered. Nah, ini kurang ede lagi anak-anak. Maaf ya, ini saya ambil dari internet dan tidak saya edit, jadi langsung saya capture. Sehingga saya belum edit ya. Ini ternyata ada beberapa kata yang salah. My father ordered, harusnya tambah ed ya. My father ordered a ride to a local driver. Jadi ayahku mengorder, memesan a ride. Ride itu apa? Tumpangan, transportasi ya. Ke mana? Yaitu ke driver lokal atau ya driver lokal yang ada di sana. Nah, transportasi umumnya berupa apa ini? It looked, nah ini sudah betul. It looked like, tampak seperti. Looked like, tampak seperti. Tampak seperti apa sih? Becak motor. Nah, jadi mungkin kayak di Indonesia juga ada ya, di negara kita becak tapi pakainya motor ya, jadi tidak digoes manual. Becak motor, but a lot bigger. Nah, tapi lebih besar becaknya. And the people called it tuk-tuk. Nah, dan namanya di sana orang-orang menamakan becaknya itu tuk-tuk. I don't know how to pronounce tuk-tuk or tak-tak. Okay. My father asked the driver to take us to Chatuchak Market. Nah, ayahku asked, ya, asked ya, meminta driver to take. Nah, ini betul, to take, bukan to took ya, to take us to Chatuchak Market. Jadi ayahnya pergi ke market Chatuchak namanya, and, nah ini ada yang salah lagi. Find-nya harusnya menjadi apa anak-anak? Found. Iya betul, kata kerja keduanya. Find itu adalah found. Found as a restaurant that served halal food for Muslim. Betul. Jadi mencari pergi ke Chatuchak tadi dan mencari restoran yang served, yang menyediakan makanan halal untuk Muslim. Then we arrived at a small restaurant. We arrived, betul, kami tiba di restoran kecil, which turned out to be owned by Indonesian. Wah, dan ternyata seperti yang ada di Indonesia, seperti di sini, gitu ya. Jadi penulisnya ini orang Indonesia ya, anak-anak ya. The owner was very nice ya. Owned ini dimiliki ya. Kalau owner itu pemiliknya. Ternyata pemiliknya itu sangat menyenangkan. He gave us a free meal. Bahkan dikasih makanan gratis when we were about to leave his restaurant. Ketika kami akan meninggalkan restoran. Left ini dari kata leave ya. Leave menjadi left. Meninggalkan. Nah, ini maksudnya apa kok we're about to? About to itu sama saja dengan ya artinya dengan will itu ya, akan ya. We were about to ketika kami akan. Nah, jadi kita mau pulang langsung digratiskan gitu ya. He said that it was for our breakfast ya. Dia menyampaikan tadi yang owner restoran tadi menyampaikan bahwa itu untuk sarapannya. Just in case we couldn't find any halal food at the hotel ya, karena memang kami tidak menemukan makanan yang halal di hotel. My father thanked him. Nah, thanked dari kata thank artinya berterima kasih ya. Ayahku berterima kasih kepadanya and asked to exchange their phone number. Nah, perhatikan di sini kata ask, ada yang salah lagi. Ini harusnya menggunakan kata kerja kedua ditambah ed. Nah, ternyata anak-anak yang ada di internet itu belum tentu betul. Kita harus cek ya. Oke, ask harusnya asked ya. Ask to exchange. What is exchange? Exchange itu bertukar ya, bertukar nomor HP. Jadi ayahnya tukar nomor HP sama si pemilik restoran. Nah, exchange-nya apakah dikasih D, apakah dilampaukan? Tidak. Kenapa? Karena depannya ada kata to. Iya, betul sekali. To exchange their phone number. Before we went back to the hotel, sebelum kita kembali ke hotel, went back itu kembali. Ya, go back, went back, sama.
My father took me around the Chatuchak market. Nah, sebelum kembali ke hotel, ayahku took me around. Took me around itu mengajakku berkeliling-keliling market ya. Keliling-keliling di pasar Chatuchak ini. I saw so many toys. Saya melihat banyak mainan-mainan that I have never seen before in Indonesia. Waduh, kasihan sekali nih anak ya. Yang dimana saya belum pernah lihat di Indonesia. I have never seen. Saya belum pernah lihat. I have never seen before. I have never seen before in Indonesia. Saya nggak pernah lihat sebelumnya di Indonesia. My father bought me one of those toys. Ya, ayahku membelikan aku satu mainan-mainan itu. Bought dari kata buy. My father bought me. Ayahku membelikanku. Ya, it was rubber chicken. Ternyata cuman beli rubber chicken ya anak-anak ya. Yaitu apa? Rubber, penghapus. Chicken itu ayam, ya bentuknya ayam tadi sebenarnya penghapus ya. Kalau anak kecil seneng ya. Kalau dia ini penulisnya tadi seusia SMP ternyata masih seneng juga ya. Rubber chicken. It was so funny. It was so funny. Not it is so funny, but it was so funny. Ya, sangat menyenangkan, sangat lucu. Because when we squeeze, kenapa kok lucu? Because when we squeeze it, ketika aku squeeze. Nah, squeeze itu dipencet, diperas ya. Ketika aku memencetnya, it will make sound just like rooster. Karena akan menimbulkan suara seperti rooster. What is rooster? Yes, ayam jantan berkokok. Jadi kalau dipencet kayak ada suara ayam berkokok gitu ya. Okay. And after that, we went back to the hotel and go to bed. Ya. Dan ketika setelah itu saya balik ke hotel and went to bed. Nah, salah lagi nih penulisnya. Go di sini menjadi went. Went to bed. It was so funny. Nah, perhatikan di sini ada yang salah juga. It was so funny because when we squeeze, harusnya squeeze-nya tambah D ya. Squeezed it would make sound. Will-nya harusnya berubah menjadi would. Kayak tadi ya. Can berubah menjadi could. Will berubah menjadi would. Can, will. Diingat-ingat. Can artinya bisa menjadi could. Will artinya akan menjadi would. W-O-U-L-D. Would. Ya. Setelah could dan would diikuti kata kerja pertama. Okay, so it would make sound just like rooster. Ada salah lagi ya. Squeeze-nya tambah D, will-nya diganti would, dan go to bed diganti went to bed. Okay, nah the last paragraph here. In the morning, we enjoy the breakfast at the hotel. Ada yang salah? In the morning, we enjoyed. Oke, nah sekarang berarti kita sekaligus menganalisis ya anak-anak ya, mana yang sudah benar, mana yang salah. Enjoy-nya harusnya ditambah ed atau ed. We enjoyed free breakfast at the hotel. We had a lot of halal food to choose. Nah, kembali ke hotel untuk menikmati breakfast gratis. We had a lot. Had berasal dari have ya. Kami menikmati banyak makanan halal. I took a couple glass of free milk for myself. Nah, setelah besoknya kan bangun tidur ya, kemudian katanya dia bisa menikmati makanan halal di hotel. Ternyata ada makanan halal hotel juga ya di hotel ya. I took a couple glass. Apa sih artinya a couple glass? Couple itu artinya sepasang ya. Jadi dia ambil 2 gelas. Maksudnya dia ambil 2 gelas milk for myself. Jadi dia ambil 2 gelas untuk susu ya, diisi susu, 2 untuk si penulis. After that, my father ordered. Nah, ini ada salah lagi. Ordernya harusnya ditambah apa tadi? Iya, ditambah ed karena harus lampau. Ordered. My father ordered an Uber. Hah, Uber? Apa sih Uber? Jadi anak-anak dulu di Indonesia itu juga ada
online transportation selain Grab dan Gojek namanya Uber. Kalau Grab itu punya orang Malaysia, kalau Gojek itu punya Mas Nadim orang Indonesia, dan kalau Uber tuh mana ya? Mungkin dari Thailand, ya maybe ya Uber. Tapi sekarang di Indonesia dia sudah nggak bisa survive, sudah collapse dia. Nah, jadi di Thailand masih ada Uber ini. And as driver, nah masih salah lagi. As-nya harusnya digajikan lampau, asket ya, as the driver. To take us, betul, take-nya tetap take. To take us to 3 archaeological sites in Thailand. Ya, dia sama ayahnya pergi dengan memakai transportasi online Uber tadi dan pergi ke 3 tempat archaeological sites ya, tempat-tempat arkeologi gitu ya untuk penelitian tadi, which were yaitu apa saja, Ayutthaya Historical Park namanya, kemudian Banonwat Village and the Temple of Prasata Muentom. Nah, ini adalah 3 tempat yang dikunjungi oleh si penulis dan ayah tadi untuk penelitian. When we arrived on each destination, ketika kami tiba, arrived on each destination. Apa artinya destination? Destination adalah tempat tujuan. Nah, jadi ketika dia sampai di masing-masing tempat tujuan, my father started collecting the data. Started itu mulai dari kata start, ya. My father started. Ayahku memulai apa? Mengumpulkan data. Nah, start and collect itu adalah 2 kata kerja, sama-sama kata kerja. Nah, apabila kalian menemukan 2 kata kerja yang bergandengan, maka kata kerja yang kedua harus ditambah ing. Nah, itu namanya gerund. Nah, kapan-kapan akan kita bahas gerund ya. Nah, jadi started collecting. Jadi yang diubah menjadi kata kerja kedua adalah yang kata kerja pertama, started-nya. Collect-nya ditambah ing menjadi collecting. Misalnya lagi, saya suka berenang, sehingga saya akan ngomong I like swimming. Oke, jadi swim-nya kata kerja ditambah ing. Ya, like-nya yang di depan tetap kata kerja kedua kalau pada simple past tense. I liked swimming. Nah, contoh lagi misalnya 2 tahun yang lalu saya suka nonton film horor. Berarti saya bilang 2 years ago I loved atau I liked watching horror films. Gitu ya. Jadi watch-nya kata kerja kedua ditambah ing. Oke, namanya gerund. Oke, let's continue. While my father was working, nah, ketika ayahku sedang bekerja, loh kok ada ing, mem? Nah, ini disebut past continuous tense. Past continuous tense itu adalah kegiatan yang lampau, tapi sedang dikerjakan. Ya, sedang, saat itu masih berlangsung. Ya, nah, kapan-kapan ini saat kita belum bahas ini ya. My father was working, ketika ayahku sedang bekerja. Nah, yang dilakukan penulis apa? I walked around the historical site. Ya, jalan-jalan mengelilingi tempat bersejarah tadi and took a lot of picture of myself, dan dia foto-foto selfie. Ya, took a picture. Kalau mau fotonya banyak berarti took a lot of picture of myself. Gitu ya. We finished the job at 5 p.m. We finished. Kami menyelesaikan job pekerjaan kami itu sampai jam 5 sore. And we still have enough time to head back to the hotel. Dan we still, harusnya ini bukan have ya anak-anak ya. Harusnya ini we still had enough time. Have-nya kita rubah menjadi had. Oke, kata kerja kedua. We still had enough time to head back. Head back itu artinya balik menuju ke hotel. Head back. Balik menuju ke hotel. Took a quick shower. Cepat-cepat shower. Took a quick shower. Atau took a short shower. Ya. And drove right away to the airport. Dan kemudian drove ya, menuju
Drove itu artinya menyetir ya, artinya dia balik ke airport dengan bawa mobil, maksudnya transportation umum. We went back to Indonesia that night at 9 p.m. Wah, sampai di Indonesia jam 9 malam. Went back, kembali. My father and I were exhausted. But I was so happy. Ya, ayahku dan aku exhausted itu lelah atau tired. Ya, exhausted atau tired itu kata sifat. Jadi dikasih be. Ya, be-nya berupa were. Kenapa were? Karena subjeknya my father and I. But I was so happy. Capek tapi senang. I was so happy. Oke, seperti itu ya anak-anak ya. Ini adalah bekal buat kalian untuk nanti membuat recount text your version pakai versi kalian. Kalian bisa membuat dengan berupa komik di Book Creator dengan tadi ya bisa melihat contoh-contoh dialog yang ada di sini dan temanya tetap traveling ya atau holiday or vacation. Atau juga kalian bisa membuat yang bentuknya seperti ini, bacaan teks recount yang terdiri dari beberapa paragraf. Nah, untuk biar nanti lebih bagus hasilnya di Book Creator, untuk yang bacaan kalian tetap kasih gambar-gambar ya, foto-foto ya, gambar-gambar atau foto-foto biar yang membaca tertarik untuk membacanya ya. Dan jangan khawatir nanti akan kasih feedback. Jadi sebelum kita publish ke orang lain yang akan membaca teks kalian ya. Jadi mem akan kasih masukan dulu baik itu secara grammarnya ya, pola kalimatnya ataupun kasih masukan-masukan bisa diisi yang ini biar lebih menarik gitu ya. Mungkin tentang pengalaman apa, dideskripsikan tempatnya atau bagaimana. Begitu ya anak-anak ya. Oke, tetap semangat, don't give up, happy creating your context and be creative. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.